Salam, selamat pagi Bapak Ibu, para teman-teman, jangan dimanapun Anda berada. Satu hal yang saya akan ingatkan dan saya akan menyampaikan dan saya akan tekankan pada Bapak Ibu yang dimanapun berada, dan saya dihargai dan dihormati semuanya. Shalom ya, mari sama-sama saya akan menyampaikan atau pembahasan tentang pola sekalian ya, karena saya itu lebih suka untuk bahas tentang pengalaman-pengalaman, suka untuk tahun ke depan seperti apa yang terjadi, tahun 2024 ini seperti apa yang terjadi. Jadi pola pikir kita itu ya seperti sama atau tidak, atau berubah atau tidak, karena kita secara pribadi diri sendiri tidak mengerti, tapi orang tuh tahu mungkin tahun ini si A sepertinya pola pikir seperti ini, tapi tahun ini sudah berubah. Jadi kuncinya itu bukan di tangan kita, tapi yang pertama kunci kita adalah di tangan Tuhan, yang kedua di tangan saudara atau mungkin di dekat-dekat kita ya, teman-teman perjuangan kita yang tahu isi hati kita, sifat kita mereka tahu. Contohnya tahun kemarin kan orangnya malas kerja, tapi tahun ini rajin ke ibadah. Contohnya tahun kemarin kan tidak setia, tidak perpuluhan, tidak nabol, tapi tahun ini memberkati sempat untuk mengerjakan. Sepertinya tahun kemarin kan tidak hargai sama siapapun, cuma selamat pagi kata salaman pun gak ada. Tapi tahun ini shalom Bapak Ibu. Itu namanya orang-orang yang belajar perkembangan diri sendiri ya. Jadi kita itu secara manusia jadi gak mengerti, tapi orang tuh tahu. Jadi makanya saya itu suka untuk belajar, suka untuk konserin dan membagikan sekarang kan. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mari sama-sama kita akan antisipasi dan melihat kondisi yang zaman sekarang apa yang terjadi. Mari sama-sama, kalau kita belajar jangan merasa seperti ya kayak saya ini tidak punya ilmu, saya tidak bisa membagikan kesaksian. Jangan ya. Kita itu orang-orang yang berjuang ya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ya kemarin malam itu saya akan konserin dan saya akan tentang kerjaan tentang musibah, dan saya berdoa malam itu pas pagi itu saya dengar berita itu Papua Barat ya, di Bintuni itu terjadi gempa saudara. Karena itu Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bilang kemarin kamu bahas tentang musibah, baru kamu di hotbay di TikTok. Pas kemarin saya hotbay, besok paginya terjadi Bapak Ibu. Jadi Alkitab berkata musibah yang terjadi di mana-mana, musibah yang terjadi di mana-mana. Jadi dinombatkan. Jadi saudara dan saya itu asal kita itu tingkatkan, asal kita itu pengen mau tahu. Jadi Tuhan tuh melihat isi hati kita sedalam-dalamnya. Itu yang Tuhan tuh mau, supaya Tuhan tuh mau bicara apa saja, mau karunia apa saja yang Tuhan mau bicara dengan kita ya. Jadi saudara dan saya hari ini saya mau menyampaikan bahwa kebetulannya dunia ini sekarang sudah berputar ya. Jadi khususnya saya pikir sebelum kemarin tahun 2023 itu, saya pikir saya merasa itu hidup saya itu aman saja, baik-baik, keluarga saya baik-baik, di tempat asal saya di Papua 6 provinsi itu baik-baik. Ternyata sulit Bapak Ibu, kalau kita melihat dan indera rohani itu terbuka dan kita melihat bahwa lebih bahaya sekarang Bapak Ibu. Ingat ya, sekarang gempa yang terjadi. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, mungkin tahun kemarin 2023 tidak aktif gereja, mungkin tidak aktif dengan mungkin beraktivitas dengan halal duniawi. Mohon maaf 100 kali, saya juga manusia, tapi saya mau berani katakan saya anak Tuhan. Boleh stop
kita harus sepakat bahwa hidup kita itu berhaknya Tuhan, bukan berhak kita. Jadi kita mengerti hatinya Tuhan dan belajar apa maunya Tuhan, apa Tuhan berbicara dengan kita itu seperti kapan, lewat apa, dari mana itu. Kekayaan susun skripsi ya, pembahasan dan sebagainya, dari mana, akibat mana, masalahnya dari mana gitu. Jadi kita orang Kristen dan pengikut Tuhan dan masa sekarang ini, kita itu harus akibatnya dari mana, pembahasan di mana. Jadi kita itu orang-orang yang saksi Bapak Ibu. Jadi gempa itu terjadi karena itu kebetulan. Khususnya kami dari Papua ya. Papua itu mungkin saya sendiri minta maaf ya. Saya berkata di Papua itu penuhi dengan kekerasan ya, emosi dan tambah masalah, melawan suku dengan suku, dan membuat hal-hal itu membuat kita itu sulit untuk beriman, sulit untuk menabur, sulit untuk menghargai satu sama yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, mari generasi yang sekarang ini, cara bagaimana kita berkoneksi dengan Tuhan, cara bagaimana kita bertumbuh, cara bagaimana supaya kita cepat menangkap hatinya Tuhan, cara bagaimana bisa khotbah, cara bagaimana bisa hargai mungkin ya kakak-kakak senioritas, atau mungkin di gereja, atau mungkin itu yang kita belajar Bapak Ibu. Iman itu tidak dapat, iman orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu tidak sembarang orang, tidak semua orang Bapak Ibu. Hari ini saya mau bilang ya, mari sama-sama, bisakah kita itu mengerti hatinya Tuhan? Tapi seringkali kita sebagai manusia menguasai dengan hal-hal duniawi, itu membuat kita susah untuk sepakat dengan Tuhan, susah untuk sepakat dengan pendeta, susah untuk sepakat dengan gereja kita. Karena hati kita tuh kesibukan dengan hal-hal duniawi, karena jadi kebiasaan, itu membuat kita sulit Bapak Ibu. Tapi mari saya mau dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajarlah, minta pengertian dari Tuhan. Hikmat 7 roh Allah itu turun di atas dahi kita ya, otak kita itu penuhi hikmat. Maka sesuatu yang orang tidak mengerti, saya dan saudara itu gampang mengerti ya. Orang tidak mengerti hikmat Tuhan, hati Tuhan, murah untuk tersinggung, murah untuk menyerah, murah untuk malah dan benci dan sebagainya, karena gak ada hikmat, dan karena setiap dia mengantarkan kekuatannya sendiri. Tapi saudara dan saya, kita mengerti hikmatnya Tuhan, hatinya Tuhan, kita tuh selalu setia. Biar masalah apapun kita bisa mampu menyesuaikan, kita mampu berkata bersyukur, belajar bersyukur. Itu artinya iman saudara. Saya mau bilang ya, jadi hari-hari ini mari kita orang-orang yang berjuang sampai garis akhir ya Bapak Ibu. Jadi saya kan bukan orangnya ya Bapak Ibu tahu, di TikTok kan saya kan orangnya suka konserin, itu namanya belajar, karena itu perjuangan saudara. Itu saya akan menyaksikan cara bagaimana supaya pesan Tuhan itu menyampaikan bagi ke teman-teman. Karena Kisah Palsu 1 ayat 8 itu berkata kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu turun atasmu, kamu menjadi saksi. Kamu menjadi, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya saudara dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang saksi ya. Saudara adalah orang-orang yang diberkati, menetapkan berkat-berkat bagi banyak orang ya. Saya percaya, berdoa supaya saudara dan saya selalu kuat dan mengandalkan, dan Tuhan memberikan karunia-karunia penglihatan, kekuatan berkata-kata ya, supaya kekuatan kita itu dari sejauh mana tuh hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu dengan saya itu benar-benar terkoneksi ilahi dan mata indera rohani terbuka ya. Indera rohani itu bukan hanya cuma di sini, tapi indera rohani itu sempat kita memiliki hatinya Tuhan, itu artinya terkoneksi dengan Tuhan, itu artinya indera rohani ya Bapak Ibu. Mata terbuka, hati terbuka, telinga terbuka, artinya saat kita berdoa itu terkoneksi dengan Tuhan. Makanya doa kita itu Tuhan dijawab ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang, jangan melihat jawabannya, jangan melihat berkatnya, tapi kita itu respon kita sama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang kita perkatakan hari ini, itu nyatakan Bapak Ibu, bukan nyatakan bulan ini, tahun ini, tapi kapan saya jawaban Tuhan tiba-tiba Bapak Ibu. Asal kita percaya bahwa pasti semua akan nyatakannya Bapak Ibu. Saya berdoa supaya kita itu jadi berkat ya Bapak Ibu. Jadi kita itu
kita itu orang-orang yang dipakai Tuhan ya. Terima kasih, shalom, selamat.